Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Dan marilah kita akan bersama-sama lagi merenungkan firman-Nya. Sebelum itu kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami rindu kebenaran-Mu. Mari berfirmanlah ya Tuhan dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saudaraku semuanya, pasti Anda sekalian tidak asing dengan doa Bapa kami. Ya, hafal ya? Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya yakin saudara sudah hafal itu semua. Saya ambil penggalan dari kalimat dari doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 10, saya bacakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, maksud dari ayat firman ini apa? Datanglah kerajaanmu. Jadi kita mengundang kerajaan Allah. Kita mengundang kerajaan Tuhan. Kita mengundang kedaulatan Tuhan. Kita mengundang otoritas Tuhan. Kita mengundang kuasa Tuhan supaya datang atas hidup kita. Ya, ini luar biasa. Sebab di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan atau kerajaannya, itu ada kuasa yang luar biasa. Jadi tidak ada yang mustahil perkara itu terjadi kalau ada kerajaan Tuhan datang. Ya, mujizat demi mujizat bisa terjadi. Ya, terus jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kehendakku. Bukan kehendak kita. Seringkali kalau kita berdoa kan memaksakan, tanda kutip ya. Kalau berdoa seringkali minta, itu kehendakku. Tuhan, aku mau. Tapi dalam doa Bapa kami diajarkan supaya kita membuka diri, memberikan seutuhnya kehendak Tuhan itu digenapi. Kehendak Tuhan terjadi. Sebab kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu pasti baik. Kehendak Tuhan pasti sempurna. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena itu cuma dikasih Tuhan, mari dalam doa kita berani menyatakan itu. Kalau kita menyatakan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, itu luar biasa. Ya, banyak orang kan pengennya kehendakku, kemauanku. Aku mau begini Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang berdoa sedikit ngancam, Tuhan kalau Engkau nggak berkati aku besok nggak mau pelayanan lagi. Hati-hati saudara. Ya, saya pernah lihat judul film itu doa yang mengancam. Saya nggak tahu isinya, nggak nonton soalnya, cuma judulnya aja. Doa kau ngancam. Ya, Tuhan awas ya Tuhan. Kurang ajar sekali ini. Kalau Tuhan nggak tolong aku, kalau Tuhan nggak berkati aku, kalau Tuhan nggak mau bantu aku, nggak Tuhanan lagi. Hati-hati saudara. Jangan pernah mengancam Tuhan. Siapa saudara? Seberapa nilai tawarmu di hadapan Tuhan? Ya, kita nggak boleh demikian. Tapi kita merendahkan diri dan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, seperti juga doa Yesus pada waktu di Taman Getsemane dalam Matius 26 ayat 39 berkata demikian. Saya bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini bicara tentang apa sih sebetulnya? Di Taman Getsemane, Yesus bersujud, dia berdoa. Ya, ini manusia Yesusnya berdoa, ya, sisi manusianya ya berdoa supaya cawan ini bicara apa? Cawan murka Allah, cawan penderitaan, supaya itu lalu. Nah, supaya itu tidak harus aku minum gitu loh. Supaya Yesus nggak harus terus terima itu. Maunya gitu. Tapi Yesus berkata tampil dalam doanya apa? Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan Bapa berkenan supaya kehendak Bapa itu apa? Cawan itu memang harus diterima Yesus. Ya, sehingga akhirnya Yesus mengalami penganiayaan sampai akhirnya disalibkan. Nah, jadi sekali lagi Yesus pun mengajarkan kepada kita supaya kita nggak memaksakan kita, tapi belajar kita untuk merendahkan diri, mengizinkan rencana Tuhan. Semakin kita merendahkan diri dan mengizinkan rencana Tuhan digenapi,
maka hidup kita akan mengalami banyak perkara-perkara yang indah dan ajaib. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu baik. Kehendak Tuhan itu memberikan kepada kita hari depan penuh pengharapan kok. Ya, jadi kalau memang harus melewati proses yang mungkin tidak enak, kalau kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi, maka kita pasti bisa melewatinya dari berkemenangan. Karena Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tetap menyertai kita, sekalipun kita mungkin mengalami proses yang berat. Percayalah, kehendak Tuhan indah dan baik. Yuk, mari belajar merendahkan diri ya. Jadi jangan paksakan, aku mau begini, apalagi tambah mengancam. Kalau Tuhan tidak tolong, wah jangan gitu saudara. Pokoknya kita belajar ya, dan percaya bahwa kehendak Tuhan atas hidup kita itu pasti bukan hanya baik, tapi terbaik. Saudara dan saya punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya harapan. Tetapi beranikah kita menaruh semuanya ke hadapan Tuhan? Tuhan, ini harapanku, ini cita-citaku, ini keinginanku, aku bawa ke hadapanmu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Wah, luar biasa sekali saudara. Ya, kita mengajarkan anak-anak kita mengajarkan juga mungkin yang guru murid-muridnya, ayo miliki cita-cita yang tinggi, semangat terus, bagus. Tetapi jangan lupa ajarkan juga. Belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Belajar untuk mempercayai kehendak Tuhan. Bahkan belajar untuk supaya mengizinkan kehendak Tuhan terjadi. Sebab kehendaknya itu yang terbaik. Jauh lebih baik dari segala harapan dan kehendak kita. Dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan mengerjakan segala yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami belajar bagaimana kami harus merendahkan diri. Dan kami mau Tuhan supaya kehendak-Mu digenapi dan terjadi atas hidup kami. Walaupun seringkali Tuhan kami berdoa meminta ini itu, memohon ini itu dan berharap keinginan kehendak kami yang terjadi. Tetapi hari ini kami belajar Tuhan, kehendak-Mu sempurna, kehendak-Mu yang terbaik, kehendak-Mu pasti indah dan biarlah itu terjadi. Dan melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami terus dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami aman dan selamat sebab Engkau berjaga melindungi kami. Jauhkan dari virus corona dan segala penyakit lainnya. Bahkan kami percaya perlindungan pemeliharaan Tuhan membuat kami mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan. Dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Supaya kami tidak hanya diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, miliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Dan ingat, kehendak Tuhan pasti yang terbaik atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.